Anda konselor di sini? Oh, aku Galuh. Oh, Galuh. Tadi Galuh sebelum kesini naik apa? Aku naik mobil, aku bawa mobil dari rumah. Oh, naik mobil dari rumah sendirian aja? Sendiri. Galuh sekarang lagi sibuk apa sih? Kuliah sih. Oh, udah kuliah. Kuliah. Semester berapa? Semester 2. Jurusan? Psikologi. Oh, ambil psikologi. Sebelum kita mulai, Galuh kesini atas keinginan sendiri atau gimana? Sendiri kok. Oh, sendiri. Keinginan aku. Galuh sebelumnya udah pernah konseling? Belum pernah, jadi masih rada-rada bingung juga konseling itu apa. Nah, aku jelasin aja ya singkatnya konseling itu apa. Jadi konseling itu merupakan suatu proses pemberian bantuan oleh seorang konselor, yaitu saya di sini, kepada seorang klien yang memiliki masalah yang dimana bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang positif dari masalah yang dihadapi. Jadi peran saya di sini itu buat ngebantuin Galuh buat mecahin masalah yang sedang Galuh hadapi saat ini. Galuh ngerti nggak kalau kayak gitu? Ngerti kok. Ngerti. Jadi sebelum kita mulai, Galuh boleh tanda tangan surat persetujuan ini dulu nggak? Ini apa ya? Jadi Galuh boleh baca dulu suratnya, takut Galuh ini. Jadi inti dari surat itu tuh maksudnya, jadi semua yang Galuh ceritain itu sifatnya akan rahasia. Karena di sini saya juga ada beberapa kode etik konseling yang menganut asas kerahasiaan. Jadi Galuh nggak usah khawatir buat ceritain masalah Galuh, ceritain aja tanpa takut orang lain tahu. Karena rahasia kecil. Tapi kerahasiaan ini bakalan baru saya kayak bakalan bilang ke pihak lain kalau misalnya Galuh ada menyakiti diri Galuh sendiri atau melakukan child abuse. Udah, jadi Galuh setuju ya? Iya. Nah, sesi konseling kali ini akan berjalan selama dalam waktu 1 jam. Bisa kita mulai aja ya? Boleh. Konselingnya. Jadi apa sih yang buat Galuh yang ngebebanin pikiran Galuh sekarang ini? Gimana ya? Aku jelasinnya bingung kok. Nggak apa-apa, Galuh cerita aja, nanti saya mungkin bisa bantu. Coba aja cerita sebisa Galuh. Jadi kan aku sekarang lagi kuliah semester 2 di jurusan psikologi itu. Nah, saya tuh ngerasa kalau nilai saya tuh jelek, benar-benar jelek, semuanya turun, semuanya anjlok. Ya saya ngerasa aja kalau saya itu salah jurusan. Yang bikin Galuh bisa bilang kalau Galuh salah jurusan selain nilai jelek apa? Soalnya tuh aku tuh waktu SMA itu termasuk 3 besar di sekolah, dan sekolah aku tuh terbilang unggulan gitu, dia tuh emang favorit. Terus emang kalau mau dapetin ranking 3 besar itu susah banget. Nah akhirnya nggak tahu kenapa mulai semenjak kuliah ini aku jadi nilainya tuh anjlok banget, semuanya turun, rendah gitu deh, aku nggak ngerti lagi itu. Jadi Galuh ngerasa kecewa sama yang udah Galuh, nilai-nilai yang Galuh dapetin sekarang karena beda banget sama yang dulu pas sekolah. Iya, aku kecewa banget, sampai kadang aku suka stres sendiri mikirin itu. Terus awalnya Galuh milih jurusan psikologi itu kenapa? Jadi aku tuh waktu zaman SMA aku udah mulai ngambil jurusan psikologi itu jalur beasiswa. Ternyata pas aku tanya-tanya gitu semua mata kuliahnya lah, pelajaran segala macam emang bukan yang aku banget. Akhirnya aku pindah tuh ke Markom, ya kan. Habis itu ternyata karena aku kan emang orangnya tuh suka yang sama aktivitas gerak gitu kan, terus suka sama yang outdoor. Akhirnya aku pindahlah tuh ke Markom. Ternyata pas di Markom aku udah dapat isu-isu yang tentang Markom itu yang bukan aku banget juga. Akhirnya karena emang udah bayar, terus kasihan juga sama ibu, akhirnya aku pindahin lagi ke psikologi lagi. Karena itu emang udah passion kedua gitu sih. Oh, jadi Galuh Galuh itu awalnya udah psikologi, tapi karena ngerasa kurang serk, karena itu nggak menurut Galuh itu kayak orangnya suruh duduk aja di dalam gitu ya. Jadi Galuh akhirnya pindah ke Markom, tapi ternyata ada yang bagian yang emang kurang suka, jadi Galuh pindah lagi ke psikologi. Iya benar. Tapi sekarang Galuh ngerasa kayak stres atau depresi gitu karena nilai Galuh jadi jelek gitu. Iya. Terus kalau aku boleh tahu, sejauh ini Galuh tadi bilang Galuh udah semester 2 ya? Benar? Benar. Nah, selama 2 semester ini Galuh suka nggak sih sama pelajaran yang ada di jurusan psikologi itu? Aku suka sih, suka aja sama mata kuliahnya sebenarnya, sama semuanya. Tapi nggak tahu kenapa ya kalau misalnya lagi diajarin sama dosen tuh suka nggak konsen. Terus ya udah, kalau dosen ngomong ya
udah skip aja gitu, hilang padahal tuh aku dengerin sih tapi nggak tahu ya, nggak konsen aja gitu rasanya. Nggak konsennya kenapa tuh, benar-benar yang hilang gitu aja? Iya, skip aja gitu. Baru ada pikiran atau apa mungkin? Kira-kira bingung juga sih ngelasinnya gimana. Nggak apa-apa, Galuh cerita aja coba di sini, kali kan kalau Galuh cerita bisa selesai masalahnya. Saya di sini kan buat ngebantu. Kan tadi udah dibilang juga di awal kalau semua yang Galuh ceritain rahasia. Jadi nggak apa-apa, coba aja cerita dengan cara Galuh. Pokoknya semenjak orang tua saya pisah, Jadi sekarang orang tuanya udah pisah. Oke. saya ngerasa aja kalau aktivitas saya tuh jadi saya ngerasa nggak konsen aja sama aktivitas saya sehari-hari, nggak tahu kenapa. Sampai belajar pun, sampai kuliah semuanya nggak konsen. Iya, aku nggak konsen gitu sih, jadi ya bingung juga sih. Tapi sebenarnya pas ayah ibu saya pisah, saya ngerasa ya biasa aja sih, kayak nggak ada apa-apa, cuman kayak nggak konsen aja gitu aktivitasnya. Apa sih yang bikin, kan tadi Galuh bilang nggak ada perubahan, biasa aja pas baru pisah. Terus kenapa Galuh bisa sampai nggak konsen? Ada faktor lain atau gimana? Jadi saya tuh mulai sedih gara-gara ngeliat ibu saya itu akhir-akhir itu jadi sedih banget karena ayah saya itu mulai ngilang gitu dari kehidupan kita. Udah 5 bulan yang lalu itu benar-benar lost contact, nggak bisa dihubungin, nggak bisa ditelepon, nggak tahu juga dia di mana. Tapi sekarang udah bisa dihubungin atau belum? Belum bisa. Jadi Galuh selama 5 bulan nggak ketemu, benar-benar nggak hubungan sama sekali lagi sama ayah. Kalau hubungan tuh masih, pokoknya intinya 5 bulan itu 2 bulan terakhir aku udah nggak kontak-kontakan lagi, benar-benar hilang, nggak tahu kenapa. Terus mama tuh suka sedih gitu di rumah, kadang aku juga nggak tega gitu soalnya kadang dia sedih tapi nilai aku kan anjlok gitu kan, jadi kayak aku tuh nilainya udah jelek tapi malah bikin mama sedih lagi padahal mama yang ngebiayain aku. Jadi yang saya tangkap, jadi Galuh itu udah nggak ketemu sama ayah udah 5 bulan, tapi baru benar-benar lost contact yang udah berhubungan sama 2 bulan sampai saat ini. Iya. Nah jadi Galuh itu ngerasa sedih karena kehilangan banget sosok ayah ya. Iya, senang banget. Padahal kalau misalnya ayah di rumah nih, pasti ibuku tuh senang banget. Kayak ceria gitu loh di rumah kalau ada ayah. Kan juga lumayan deket kan sama mereka. Jadi kerasa banget sih bedanya ada ayah sama nggak ada ayah. Kalau boleh saya tahu, Galuh itu anak keberapa ya dari berapa bersaudara? Aku anak ketiga, paling kecil juga. Oh, jadi benar-benar harusnya dapat perhatian dari dua-duanya ya biasanya. Sedangkan sekarang jadi rada hilang ya. Hilang banget. Terus Galuh tuh kalau misalnya, kan tadi Galuh bilang Galuh ngerasa sedih. Setiap kali Galuh ngerasa sedih tuh apa sih yang ada di pikiran Galuh atau Galuh rasain saat sedih itu? Yang pasti marah ya, maksudnya ya kesel kenapa sih apa ngilang gitu kan. Terus habis itu sedih ya, nangis paling kan. Kadang suka ngerasa sesak gitu sih, suka ngerasa sesak sendiri. Sesak di bagian mananya tuh? Di dada. Oh, dada, kayak sesak napas gitu ya? Kalau misalnya pas sesak gitu, Galuh udah pernah bawa ke dokter belum? Belum sih. Belum. Aku juga nggak tahu itu, bingung. Mau ke dokter juga masih kayak mikir-mikir gitu. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu, tadi kan Galuh bilang sesak ya kalau setiap sedih gitu. Itu skalanya berapa ya, dari 1 sampai 10 gitu? Bisa 8, tapi kalau lagi parah banget bisa 9. Oh, lumayan tinggi ya. Gini deh, buat ngebantu Galuh supaya agak tenang. Jadi kalau misalnya setiap sesak bisa Galuh ituin, saya ajarin cara refleksi aja ya. Jadi iya, progresif refleksi, kita bakalan ngelakuin latihan progresif refleksi. Iya. Nah, jadi Galuh bisa ikutin ya. Ya, cara duduknya. Oh iya. Yang duduknya Galuh yang tenang aja. Terus yang nyaman, Galuh udah nyaman duduknya. Udah. Nah, Galuh bisa ikutin instruksi saya, kayak Galuh bisa tarik nafasnya dulu dalam-dalam, terus ditahan, terus dibuang. Nah, terus sekarang Galuh bisa tangannya direntangin gini. Terus Galuh bayangin, boleh merem aja sih. Galuh bayangin kalau Galuh tuh lagi megang buah lemon. Itu Galuh peres lemonnya sekencang-kencangnya. Kalau bisa sampai benar-benar di bayangan Galuh tuh di lemon itu airnya tuh udah keperes semua. Kenceng banget. Galuh tahan, terus Galuh lepas yang benar-benar sampai lemas banget.
Ya itu diulangin lagi, coba Galuh peras lagi, terus dilepas. Dah bisa buka matanya. Gimana Galuh habis ngelakuin refleksi, udah enakan belum? Enakan sih. Enakan ya udah. Jadi nanti kalau misalnya Galuh di rumah tiba-tiba ngerasa kayak gitu lagi, Galuh bisa coba, mungkin bisa buat ngeredain rasa sakitnya Galuh juga. Jadi kita bisa balik lagi ya ke masalah yang tadi. Nah jadi dari yang saya tangkap tadi, kayaknya sih saya ngerti apa yang lagi Galuh alamin. Saya dulu juga sempat sih yang nilai saya jelek ya sampai itu. Cuma mungkin pengalamannya rada beda kali ya, tapi basicnya saya ngerti sih dasarnya perasaan Galuh gimana. Nah jadi kalau menurut saya ya, kayaknya Galuh itu bukan salah jurusan deh, tapi ada faktor lain yang ngebuat Galuh jadi nilai-nilai Galuh turun. Bukan karena jurusannya, karena Gitu apa ya? Coba deh, saya punya catatan biar Galuh coba iniin sendiri. Boleh dibaca dulu catatannya. Oh yang ini ya? Iya, coba deh. Oh jadi saya itu bukan salah jurusan, tapi saya itu stres karena orang tua saya pisah. Setiap dosen menjelaskan saya kayak skip gitu, padahal saya menyukai pelajarannya. Gitu. Iya. Oh, Jadi Galuh gimana? Udah sadar belum? Jadi sebenarnya tuh Galuh nggak salah, bukan salah jurusan. Karena kan tadi Galuh udah bilang Galuh suka ya sama pelajarannya. Iya. Terus jadi apa sih yang Galuh rasain itu kalau misalnya Galuh tuh inget sama permasalahannya Kak Galuh ini yang kayak tadi orang tua pisah, terus nilai Galuh turun sampai Galuh bener-beneran depresi dan kecewa banget sama nilai itu. Apa sih yang Galuh rasain saat itu? Ya sedih sih, marah, bisa nangis banget. Aduh nggak tahu aja. Jadi menurut Galuh tuh tadi kan Galuh udah bilang nih, Galuh sedih, Galuh marah, Galuh sebagainya. Nah, menurut Galuh tuh apa sih yang bisa bikin tenang dari semua itu? Apa sih yang bisa bikin Galuh tuh jadi ngerasa tenang? Ya bikin ibu aku seneng sih, pasti aku bakal tenang banget kalau mama aku tuh udah mulai ceria lagi kayak biasanya. Oh, jadi Galuh pengen melihat mama ceria lagi ya? Iya. Nah, jadi pertanyaan saya tadi, jadi menurut Galuh nih, biar mama Galuh senang, ceria, apa sih yang harus Galuh lakuin? Kan kalau misalnya mama Galuh senang, ceria, tadi Galuh juga tenang. Nah, jadinya Galuh bisa konsen. Nah, apa sih yang harus Galuh lakuin biar itu tercapai? Paling kayak ngebantu belajarnya lebih rajin lagi kali ya. Aku lebih fokus lagi sama kuliah aku, ya lebih ke diri aku sendiri lagi aja kali. Siapa sih, jadi menurut Galuh nih, siapa sih yang bisa ngerasain kebahagiaan Galuh kalau misalnya Galuh bisa mencapai apa yang tadi Galuh bilang? Orang-orangnya yang menurut Galuh siapa aja sih yang bisa bahagia, yang bisa akhirnya kan Galuh tenang. Terus kalau Galuh bisa mencapai yang tadi yang Galuh pengenin, itu siapa aja kira-kira yang bakal bahagia? Ya udah pasti mama aku sendiri, ibu aku sendiri, pasti ya mungkin papa kali ya kalau papa tahu. Terus ya saudara-saudara aku juga ya, kerabat terdekat aku palingan yang emang mereka tahu kalau aku tuh bisa berubah gitu. Jadi menurut Galuh itu, Galuh bisa nggak? Galuh mampu nggak buat melakukan hal itu? Sebenarnya dari diri aku sendiri, aku sih bisa. Soalnya kan sebelumnya waktu SMA aja aku bisa mencapai, waktu sampai bisa dapat ranking 3 di sekolah yang terbilang unggulan gitu kan. Aku suka mikir gitu aja sih, ya pasti aku bisa lah gitu. Iya, dan itu termasuk susah juga ya. Iya. Nah, dari hal itu coba deh Galuh bisa lihat dari catatan saya. Tadi kan Galuh udah bilang Galuh bisa dan sebagainya. Coba Galuh bisa simpulin. Oh yang ini. Iya. Jadi saya tenang bila melihat ibu saya senang, sehingga saya harus belajar lebih giat untuk memperbaiki kuliah saya dan menaikkan nilai saya, sehingga ibu saya senang dengan perubahan saya ini, dan saya pasti bisa melakukannya. Iya. Saya cukup bangga sih ngeliat Galuh bisa punya motivasi setinggi itu. Karena jarang banget orang yang bisa, dari tadi kan Galuh udah bilang Galuh sedih dan sebagainya, tapi Galuh bisa ngangkat lagi jadi naik lagi.
kayaknya waktu kita udah lebih deh, udah habis. gitu. Jadi nanti Galuh coba aja, kayak tadi Galuh bilang kan Galuh mau belajar dulu dan sebagainya. Galuh coba aja dulu jalanin. Nanti kalau misalnya emang Galuh masih rada gimana, Galuh bisa balik lagi ke sini. Oh gitu. Dan kita bisa buat ngulang lagi, nanti Galuh coba balik ke sini aja biar kita nanti ngulang lagi gimana, mungkin masalahnya belum ini banget, biar kita bahas lagi sampai Galuh Oke. ngerasa tenang. Iya. Oke deh. Terima kasih. Hati-hati Galuh di jalannya.